underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Om Bob, akhir-akhir ini LGBT tiba-tiba menjadi amarah nasional di Indonesia. Mengapa terjadi seperti ini, Om Bob? LGBT, lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Ya. Itu memang sepertinya menjadi amarah nasional. Semua media mengekspos, kebanyakan menghujat LGBT ini. Terutama pemerintah ya. Yeah. Kelihatannya kalau di televisi itu kan pemerintahnya yang melarang ini, melarang itu. Dan terakhir Departemen Penerangan Kominfo melarang untuk menayangkan kebanci-bancian yang ada di televisi. Iya. Ya, ini sebetulnya kalau kita boleh ngomong ini adalah tidak betul ya. Yeah. Karena apa? Kita tidak bisa membenci mereka. Karena mereka itu adalah taken for granted, yaitu mereka seperti itu bukan permintaannya, Yeah. ya, tetapi ini adalah dari sononya. Nah, kita sebagai manusia Pancasilais kan harus memakai sila perikemanusiaan. Kalau sekarang orang yang kayak gitu diasingkan, tidak boleh ini, tidak boleh itu, cari duit sebagai artis juga susah ya, karena nggak boleh banci-banci lagi itu. Itu kan sebetulnya ya tidak benar kan. Kita sebagai orang yang demokrasi itu mestinya nggak boleh begitu. Sebenarnya bagaimana sih LGBT ini di Indonesia, Om Bob? LGBT di Indonesia itu sebetulnya sudah ada sejak dulu ya. Kalau kita baca dari buku Centini Ya. 1815 itu sangat jelas menggambarkan situasi saat itu ya. Situasi LGBT ya. Ya. Di sana ditulis bahwa sang adipati itu tertarik dengan kelompok-kelompok penari yang waktu itu dikatakan sebagai cebokan. Nah, pada suatu saat adipati tertarik sama orang itu yang berperan sebagai wanita. Dan bahkan adipati mengajak dia untuk tidur bersama. Namun pada satu saat dia lebih tertarik dengan orang-orang kayak gitu yang berposisi bermain dalam sandiwara atau katakanlah tonil begitu yang berlaku sebagai lelaki. Yeah. Dan dia juga mengajak sang tokoh ini untuk tidur. Dan dia mengaku ternyata dia lebih enak dan merasa lebih nikmat berhubungan dengan orang-orang kayak gini yang kelakuannya adalah lelaki ketimbang dengan yang berkelakuan wanita. Ya. Jadi kalau dari buku ini kita tahu bahwa di Indonesia itu sudah lama sekali hal ini terjadi. Lalu sebaiknya bagaimana kita menyikapi fenomena LGBT ini, Om Bob? Sebetulnya kita wajar-wajar saja. Tidak usah niru-niru, Ya. tidak usah mengejek, Ya. tidak usah membenci, tetapi ya kita hidup sesama manusia. Jadi kita bersikap dengan mereka ya wajar-wajar saja, tidak perlu menunjukkan rasa bencinya, ya. Demikian juga mereka juga sama kita kan juga menghormati. Ya itu saja yang perlu kita ambil sikap. Jadi jangan konfrontasi. Memang orang normal kalau lihat orang yang seperti itu kan rasanya kok nggak enak kan. Sepertinya ada sesuatu yang ada dindingnya dah ya. Mau deket-deket juga nggak enak gitu kan. Tetapi kita bayangin seniman-seniman di Indonesia itu banyak yang termasuk kategori orang-orang yang kayak gini. Ya memang dia dari sononya itu mendapat sesuatu yang kurang, tetapi dia juga diberikan sesuatu kemampuan yang lebih. Desainer-desainer, pemain-pemain teater, penyanyi-penyanyi, pengarang lagu yang hebat-hebat, pelukis-pelukis itu banyak juga yang dari golongan LGBT ini. Ya, jadi saya pikir kita harus bisa menerima mereka apa adanya. Ada satu contoh. Kita masih ingat kan ada seorang artis yang populer sekali
Dorce Gamalama. Dulu asalnya kan lelaki. Belakangan kehidupannya dia itu seperti itu, LGBT. Lama-lama dia merasa kok dia lebih cocok jadi wanita. Sehingga dia melakukan operasi operasi ganti, dan sekarang dia menjadi wanita sesungguhnya. Dan bahkan dia juga naik haji kan? Nah, setelah naik haji, dia di dalam kehidupannya di masyarakat, toh masyarakat bisa menerima. Karena Dorce ini juga menjalankan kehidupan bermasyarakatnya dengan bagus, ya, tidak mentang-mentang dan sebagainya. Nah, kalau masyarakat bisa menerima Dorce yang sudah melakukan transgender, ya kenapa yang lain-lainnya tidak bisa kita terima? Jadi saya pikir wajar-wajar sajalah kita hidup di negara yang demokratis, ada hukumnya. Sepanjang mereka tidak melakukan hal-hal yang melawan hukum, ya mestinya ya mereka bebas ya hidup di mana-mana. Untuk menjadi artis di televisi pun ya nggak apa-apa, ya namanya juga cari uang untuk hidup kan. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Untuk kritik dan kasus yang perlu dikomentari Om Bob, silahkan kirimkan email Anda ke ombobindonesia@hotmail.com. ombobindonesia@hotmail.com. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om